Indonesia memang terlalu indah untuk hanya dipandang lewat layar. Akhirnya, saya memberanikan diri melangkah lebih jauh, solo traveling menuju Lombok dan Sumbawa. Menyeberangi lautan, mengendarai motor menempuh kilometer demi kilometer demi air terjun tersembunyi, mendaki bukit, hingga solo camping di pulau tak berpenghuni. So guys, this is times to travel. Perjalanan ini dimulai dari kota kecil yang selalu saya rindukan, Gianyar. Menyusuri jalan malam, ditemani gemerlap lampu kota dan deru kendaraan yang berlalu lalang. Ada rasa tenang sekaligus antusias menuju ke tempat yang belum pernah saya singgahi sebelumnya. Dan sebelum tiba di pelabuhan, saya sempat berhenti sejenak membeli sebungkus makanan untuk menemani perjalanan saya di atas kapal. Karena saya tahu, penyeberangan dari Bali ke Lombok membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang saya sudah tiba di Pelabuhan Padang Bae, dan untuk keberangkatan kapalnya itu dijadwalkan pukul 11.30. 10.30, dan sekarang baru jam 10. Jadi saya dapat sekitar 30 menit spare time, mungkin lebih, karena biasalah agak ngaret dikit guys. Sekitar pukul 12 malam, akhirnya kapal mulai berlayar perlahan meninggalkan pelabuhan. Dan suasana malam itu terasa cukup ramai, dipenuhi orang-orang dengan tujuan dan ceritanya masing-masing. Saya pun segera mencari sudut tempat duduk yang nyaman, lalu membungkal bungkus nasi yang tadi sempat saya beli sebelum berangkat. Di tengah suara ombak dan angin laut malam, makanan sederhana itu terasa begitu nikmat. Setelah perut terisi dan rasa lelah mulai datang, saya memilih memejamkan mata, membiarkan kapal membawa perjalanan ini menuju pulau berikutnya. Saat terbangun, suara aktivitas para penumpang mulai terdengar lebih ramai dari sebelumnya. Perlahan saya melihat keluar, dan ternyata kapal sudah mulai mendekati pelabuhan Lembar Lombok. Satu persatu penumpang mulai bergegas turun menuju ke kendaraan mereka masing-masing. Ada yang tampak masih mengantuk, ada juga yang begitu antusias melanjutkan perjalanan. So guys, jadi sekarang saya sudah tiba di salah satu desa wisata, yaitu Desa Seteling yang berada di Lombok. Dan tadi saya berlabuh sekitar jam 5.30, lalu lanjut menyusuri jalanan Lombok yang sedikit gelap. Dan saya juga sempat berhenti di pinggir jalan untuk mengabadikan sunrise yang begitu indah menggunakan kamera drone yang saya bawa. Dan sekarang saya mau lanjut menuju ke salah satu waterfall yang cukup cantik yang berada di Lombok, yaitu Benang Kelembu. Seperti apa keindahannya, saya juga belum tahu. Let's check this out guys. Pagi itu terasa begitu hangat. Terlihat murid-murid bergegas menuju ke sekolah dengan seragam yang masih rapi dan wajah yang dipenuhi semangat pagi. Sementara di sudut lainnya, para orang tua juga tak kalah sibuk. Ada yang mulai membuka dagangan, ada pula yang lalu lalang membeli kebutuhan di pasar tradisional. Jadi sekarang saya sudah berada di jalur menuju ke air terjun Benang Kelembu. Dan untuk tiket masuknya itu sendiri sekitar 10.000 per orang, dan untuk parkir sekitar 5.000. Tadi saya dapat informasi dari petugas penjaga loketnya. Untuk menuju ke air terjunnya itu sendiri kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit trekking, 10 menit menuju ke air terjun pertama, lalu 20 menit menuju ke air terjun Benang Kelembu. Saya rasa itu bakal worth it sih guys, jalan kaki sekitar 30 menit untuk mendapatkan air terjun yang mungkin indah, but let's see. Mungkin kurang dari 10 menit, saya sudah tiba di air terjun pertama. Sayangnya saya lupa nama air terjun yang pertama guys. But beginilah penampakannya. Dia terdiri dari 3 air terjun, ya bisa dibilang air terjun kembar. Dan untuk pagi ini tidak terlalu ramai, padahal weekend kemungkinan nanti agak siangan bakal ramai guys. So untuk mempersingkat waktu, saya mau lanjut saja ke inti atau poin dari air terjun yang mau saya tuju,
yaitu air terjun Benang Kelambu. So di sini saya hanya paling cuman 2 sampai 3 menit, lalu lanjut ke air terjun berikutnya. Dari air terjun pertama menuju ke air terjun Benang Kelambu, trek didominasi oleh anak tangga yang lumayan cukup panjang dan tentunya akan melelahkan guys. Di sepanjang jalur, kalian akan menemukan banyak sekali warung yang bisa kalian singgahi untuk membeli makanan dan minuman atau hanya sekedar singgah untuk beristirahat. Dan untuk teman-teman yang tidak kuat berjalan jauh, ada opsi lain yang bisa kalian pilih, yaitu menggunakan ojek, dan itu akan sangat membantu kalian mengurangi beban kalian menuju ke air terjun Benang Kelambu. So guys, I'm not gonna lie guys, this waterfall is fucking amazing. So buat teman-teman yang ada rencana ke Lombok, mungkin waterfall ini bisa menjadi dimasukin ke bucket list kalian karena seindah ini guys. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't Suara ready. gemericik air, udara yang sejuk, dan suasana yang masih begitu alami membuat tempat ini terasa seperti dunia kecil yang jauh dari hiup-piup kehidupan. Benang Kelambu bukan hanya tentang keindahan air terjun, tetapi tentang bagaimana alam bisa membuat hati kembali tenang hanya dengan cara yang sederhana. Selain airnya yang jernih, kalian juga bisa berendam atau berenang di sini dan merasakan segarnya air dari pegunungan. Next to your I get lost when I look in your eyes, What do you even Sudah lumayan cukup lama saya menikmati keindahan waterfall Benang Kelambu. Jadi sekarang saya memutuskan untuk balik. Damn, ini anak tangganya banyak sekali guys. Dan untuk next plan-nya saya mau ke Sembalun. Total menginap di sana selama 1 hari, baru explore lagi. Dari air terjun Benang Kelambu menuju ke Sembalun, estimasi waktu yang dibutuhkan yaitu 2 jam perjalanan, di mana jam juga sudah menunjukkan jam makan siang. Saya memilih berhenti sejenak untuk mengisi perut saya yang sudah mulai keroncongan. Perlahan, suhu udara mulai terasa lebih dingin dari sebelumnya. Jalan berlekok di lereng perbukitan seakan menjadi pertanda bahwa saya telah memasuki kawasan Sembalun, sebuah tempat di mana alam menyambut setiap perjalanan dengan udara sejuk dan pemandangannya yang menenangkan. So guys, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, finally akhirnya saya tiba di Sembalun. Tak lupa untuk berhenti sejenak membeli cilok dan menikmati keindahan perbukitan di Sembalun. Nice guys. Sebelum tiba di tempat camp, saya berhenti sejenak membeli makanan untuk dinner nanti malam dan juga membeli beberapa cemilan yang akan dibutuhkan untuk pendakian besok. Dan setibanya di tempat camp, saya bergegas mendirikan tenda karena
tubuh ini sudah terlalu capek mengendarai motor guys, dan ingin segera berleha-leha. Setelah perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya saya tiba di Sembalun dan berencana menginap 1 malam di Sembalun. Jadi saya menginapnya di Sembalun Camper. Dan ini tenda saya bawa sendiri, support by Lagas Camp. So buat teman-teman yang seputaran Gianyar yang bingung nyari tenda, kalian bisa kepoin Instagramnya Lagas Camp. Dan saya rencananya cuman satu malam nginap di sini. Habis itu besok pagi saya berencana mau mendaki ke Gunung Anak Dara. Habis itu lanjut explore. Setelah explore mau balik atau masih stay, saya masih kurang tahu. Let's see besok aja guys. Oh ya, dan nanti untuk dinner time saya tidak masak guys karena capek sekali dan sangat malas untuk bermain masak-masak. Jadi saya tadi sudah beli makanan, ayam geprek, gorengan, sama es campur buat dessertnya. So guys, jadi sekarang pukul 5.30. Saya berencana mau melakukan pendakian ke Bukit Anak Dara. Dan ini adalah kali pertama saya mendaki ke sini. Tentunya sendirian guys. But it's okay, karena tadi saya lihat di parkiran banyak sekali motor. Mungkin karena malam minggu jadi banyak yang camp di atas. Sekitar 5 menit berjalan kaki dari parkiran, akhirnya saya tiba di loket registrasi pendakian Gunung Anak Dara via Tanjakan Cinta. Dan untuk jalurnya itu sendiri lebih didominasi oleh akar-akar dan bebatuan, dan tentunya ini akan sangat licin, jadi sangat dibutuhkan ekstra hati-hati dan sepatu yang proper. Sekitar 45 menitan jalan kaki mendaki. Saya sudah melewati pos 1 dan sekarang saya mau menuju ke pos 2. Sepertinya sang surya sudah mulai memancarkan sinarnya. Di sini sudah terlihat beberapa perbukitan di Sembalun dan juga gagahnya Gunung Rinjani. Sepertinya ini akan menyenangkan di atas guys. Jalur yang terus menanjak dan minim bonus seringkali membuat saya kelelahan. Akan tetapi, pemandangan di sekitar seakan mendorong saya untuk tetap melanjutkan perjalanan karena di atas akan jauh lebih memukau daripada ini. So guys, selamat datang di Tanjakan Cinta, Bukit Anak Dara. Gunung Anak Dara yang terletak di kawasan Sembalun, Lombok Timur ini merupakan salah satu dari Seven Summit Lombok dengan ketinggian sekitar 1923 mdpl. Meski jalurnya cukup menantang, setiap langkah akan dibayar dengan hamparan perbukitan hijau dan pemandangan Sembalun yang begitu indah dari ketinggian. Tempat ini bukan hanya tentang mendaki, tapi tentang menikmati perjalanan dan melihat sisi lain keindahan Lombok. So guys, dikarenakan puncak Bukit Anak Dara sudah mulai
tertutupi kabut. Percuma juga ke puncak gak dapat view. Jadi saya memutuskan untuk sampai di Tanjakan Cinta saja. Lalu sekarang saya mau turun, bersih-bersih, mandi, packing-packing, dan lanjut ke destinasi selanjutnya. Saya juga masih bingung mau ke Bukit Selong atau tidak, dikarenakan waktu pertama kali saya pergi ke Lombok, saya sudah sempat pergi ke sana. Dan juga baterai drone saya juga habis, saya mau nge-charging dulu sebelum berangkat ke destinasi selanjutnya. Oh ya, dan sayang sekali guys, di momen di tempat seindah ini, tripod saya hancur guys, karena jatuh tadi. Jadi nggak bisa naruh HP di sana. Kemungkinan nanti saya akan cari akal biar bisa dipakai lagi. Sekarang saya sudah tiba kembali di camper Sembalun. Sudah selesai mandi, habis mendaki ke Bukit Anak Dara. Ternyata guys, pendakian ke Bukit Anak Dara tak hanya jalur menuju ke puncaknya saja yang ekstrim dan berbatuan, tetapi jalan menuju ke base campnya juga sangat ekstrim guys. So buat teman-teman yang mau mendaki ke Bukit Anak Dara, direkomendasikan menggunakan motor yang proper atau enggak motor yang terawat lah guys, biar gak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Dan sekarang saya mau packing sebentar, habis itu lanjut ke destinasi selanjutnya. Kemungkinan saya mau lanjut ke pulau sebelah, yaitu Pulau Sumbawa, lebih tepatnya ke Pulau Kenawa. Kalau nggak ada halangan, saya mau camp di sana 1 malam, habis itu balik lagi ke Lombok, nemuin teman saya di Kuta, habis itu baru balik ke Bali guys. So stay tune and let's go guys. So guys, setelah selesai packing, sekarang saya mau melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Kayangan. Setelah berlayar kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit, finally, akhirnya saya tiba di Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat, dengan kondisi gelombang yang sedikit berguncang tadi guys. Dan ini adalah salah satu pelabuhan yang sangat cantik yang pernah saya lihat selama saya berlabuh di beberapa daerah di Indonesia. Dan tentunya Sumbawa juga pasti cantik guys. Sesampainya di Sumbawa, mata ini kembali disuguhkan hamparan perbukitan yang indah. Namun, kali ini suasananya terasa sedikit berbeda. Alamnya tampak lebih kering dibandingkan Sembalun, menghadirkan pesona khas yang begitu unik. Di sepanjang perjalanan, terlihat beberapa hewan ternak yang dilepas liarkan, sementara anak-anak dengan penuh antusias bermain dan mencari ikan di tepi laut. Suasananya sederhana, yang justru terasa begitu hangat dan menenangkan. Perjalanan pun saya lanjutkan menuju destinasi pertama saya di Sumbawa, yaitu Savana Pototano. I don't know if I can find my way out. Hamparan padang savana yang luas, angin yang berhembus pelan, dan perbukitan yang berdiri menghadap laut. Itulah suasana yang menyambut saya di Savana Pototano, Sumbawa. Tempat ini menawarkan pemandangan yang sederhana, namun justru terasa begitu menenangkan. Perpaduan warna coklat keemasan savana, birunya laut, dan langit yang terbuka luas membuat setiap sudutnya terasa begitu estetik untuk dinikmati. Nobody is watching at night. I wanna rise up.
Setelah dirasa puas menikmati padang savana Pototano, perjalanan pun saya lanjutkan menuju ke pulau kecil yang terletak di tengah laut, diantarkan langsung oleh warga lokal. Dan untuk biaya perahunya itu sendiri sebesar 250.000, itu bisa kalian bagi dengan teman-teman kalian jika kalian mau mengunjungi pulau tersebut. Akhirnya saya tiba di salah satu tempat yang menjadi wishlist saya. Lumayan cukup lama guys ya, karena berseliweran di TikTok. Walaupun saya datangnya sendirian, but it's okay. Dan saya kesininya sekitar pukul 5 sore. Dan ini kondisi matahari masih sangat terik. Dan rencananya saya akan mendirikan tenda di sini, bermalam di sini. Setelah itu baru balik lagi ke Bali. So stay tune guys. Semoga besok dapat sunrise. In this time. Jadi saya baru saja selesai bangun tenda guys ya. Untuk bangun rumah tangga mungkin masih jauh dan saya belum kepikiran akan hal itu. Dan saya sudah berada di salah satu pulau mungil yang sangat cantik di Sumbawa Barat, yaitu Kenawa Island, yang dimana background saya di belakang ada sebuah bukit kecil. Mungkin nanti saya akan ke sana juga buat enjoy the sunset dan juga besok pagi untuk menikmati sunrise. Tadi saya sudah sempat lihat di sekitar, banyak orang yang datang ke sini, tapi hanya sekedar visit, nggak stay semalam, nggak stay. Dan saya juga lihat di sekitar nggak ada tenda yang berdiri lagi selain tenda saya. Kemungkinan malam ini saya akan sendirian di sini. But that's mean good. Ini akan menjadi private island saya selama di Sumbawa Barat. So guys, jadi ini adalah kali pertamanya saya melakukan solo traveling. Dan setelah saya melakukan perjalanan yang cukup panjang, saya menyadari satu hal, yaitu hal yang paling menakutkan dari solo traveling adalah kita tidak memulainya guys. Karena apa? Setelah kita melakukan perjalanan, kita bakal mendapat pelajaran banyak. Bagaimana kita mengatur waktu, mengatur uang, bagaimana kita mengambil keputusan secara singkat dan tepat. Dan sekarang saya sudah tiba di salah satu pulau tercantik yang ada di Sumbawa Barat, yaitu Kenawa Island. So guys, welcome to Kenawa Island. Jadi sekarang sudah pukul 6 pagi. Saya sudah selesai packing barang-barang saya seperti tenda dan lainnya, sudah saya masukin ke carrier, dikarenakan takutnya nanti terlalu lama saya menikmati sunrise sampai lupa nanti kepanasan tour. Karena di sini kalau udah masuk jam 9 tuh kayaknya udah panas banget guys. Dan sekarang saya mau menuju ke puncak itu, ke bukit itu untuk enjoy the sunrise. Karena matahari sudah mulai menampakkan dirinya dari ufuk timur. Dan semoga sunrise-nya makin indah guys. I don't know if I can find my way out. Saya tidak terlalu expect kalau sunrise-nya bakal menakjubkan itu guys. Dan sekarang saya sudah turun dari bukit itu. Rencananya nanti saya mau nerbangin drone sambil mengambil beberapa footage perbukitan. Dan juga dari sini terlihat gagahnya Gunung Rinjani. Semoga ke-detect sama drone-nya ya guys ya. Hamparan bukit hijau, laut yang jernih, dan suasana yang begitu tenang, pulau kecil di Sumbawa Barat ini memang terlihat sederhana. Namun, justru disitulah letak keindahannya. Air lautnya yang biru berpadu dengan padang rumput luas menciptakan pemandangan yang terasa begitu menenangkan.
Tidak banyak suara selain angin dan deburan ombak yang perlahan menyentuh bibir pantai. So guys, this like my private island. Love it. Need a friend to shake me out again. So guys, jadi saya sudah selesai explore Pulau Penawanya. Sekarang mau lanjut balik pulang. I don't know if I can find my way out. In this time. Sebanyak Pak ya. Sampai jumpa lagi di Sumbawa. Setelah perjalanan yang cukup panjang, melawan isi kepala, melawan keberanian dan rasa ragu, finally perjalanan solo traveling pertama saya akhirnya menemukan tujuannya, yaitu kembali pulang dengan keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Time to Travel ini akan tetap berlanjut dan saya akan mengusahakan menyajikan visual video yang lebih baik dari ini agar teman-teman yang menonton video ini juga dapat merasakan sensasi traveling via virtual atau online. So, thank you very much for you guys watching this video. I hope you guys enjoy and see you again in the next vlog. Cheers, man. I'm reaching out, I'm reaching